ada. Apalagi Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ada yang hanya ngaku-ngaku saja imannya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Tuh. Jadi kata Allah, ada di antara manusia itu yang mereka mengaku-ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tetapi Allah yang langsung menjawab wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ya. Nah, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa min alamatul sidqul iman, tanda bahwa seseorang itu imannya benar. Ya. Tanda seseorang bahwa imannya itu benar, ya. Ya, kata Nabi di dalam hadis, ya, ketika seseorang itu mampu sholat subuh, ya, berjamaah di masjid, gitu. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat kita, ya, insya Allah. Ya. Dan sebaliknya mereka yang kesulitan untuk sholat fajar, sholat subuh, maka Nabi mengatakan, ya, ada athqala min salatil munafiqin, ada salat yang terasa berat bagi orang munafik tuh. Ya. Yang pertama salatul isya, yang kedua salatul subhi. Gitu. Ya. Apalagi Imam Ibnu Qayyim, ya, Az-Zawjiyah mengatakan di dalam kitabnya Al-Madarijus Salikin, seseorang itu dikatakan, ya, sempurna imannya kalau ada 5, gitu. Kalau ada 5, itu kita akan bahas, ya, yang patut kita syukuri, ya, ini nikmat iman kita ini, ya, insya Allah, ya. Apa yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, tanda orang sempurna imannya, yang pertama adalah membenarkan di dalam hati, ya, pembenaran di dalam hati, dan membenarkan segala pemberitaan-pemberitaan yang datang dari Allah, itu nggak meragukannya. Ya. Apa yang datang dari Allah, ya paling tidak kalau kita kan Al-Quran udah jelas, ya, lewat Al-Quran. Yang kedua ada hadis Nabi. Makanya Allah sebutkan di dalam ayatnya, walladzi jaa bisidqin wa saddaqahu faulaika humul muttaqun. Ya. Al-Qur'annya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan, ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini kata para ulama, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapat julukan Al-Ummi. Ummi itu bukan bodoh, ya, tapi buta huruf, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Ketika pertama kali Al-Quran turun di Gua Hira, maka Nabi tidak bisa baca, disuruh Iqra ma ana biqari, ya. Nabi nggak bisa baca, ya. Artinya kata para ulama, bagaimana mungkin Al-Quran yang jumlahnya 30 juz ditulis, dipikirkan, ya, oleh seorang Nabi yang tidak bisa baca, gitu. Itu salah satu hikmahnya ketika Nabi disebut ummi. Nabi tidak bisa baca, ya, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, ya, kalamullah. Jadi membenarkan, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ini tahapan yang paling pertama, ya. Paling tidak mempercayai
Nah, untuk yang pertama ini kata para ulama, kadang sebagian keimanan ini dimiliki juga oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Sebagian iman yang seperti ini, ya, percaya dengan adanya Allah, ya, hanya sekedar percaya saja, itu juga dimiliki oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, kita belajar dari penyerangan Ka'bah lah ya, penyerangan Ka'bah ya oleh pasukan Abraha yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surat apa? Al-Fil, ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini nyata, ada satu peristiwa di mana Ka'bah ini akan dihancurkan, gitu, oleh pasukan Abraha. Ya, pakai gajah gitu kan. Biasanya di Arab kan onta ya Pak. Ya, ini nggak tanggung-tanggung Pak. Saking ingin melecehkan itu tuh, ya. Ya, orang Arab kan jarang kayak gajah Pak. Nggak ada. Jarang ada gitu kan. Tapi ini bawa pasukan gajah, coba bayangkan Bapak. Ya. Ya. Tapi saat itu ketika pasukan Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah, ternyata orang-orang Quraisy, termasuk para tokohnya, para pemuka Quraisy, mereka disibukkan bukan untuk menjaga Ka'bah. Padahal Ka'bah jauh sebelum umat Islam. Ka'bah itu ya termasuk yang diimani oleh orang-orang musyrikin jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, bahwa Ka'bah itu adalah Baitullah. Jadi yang mengimani Ka'bah Baitullah itu bukan kita, umatnya Rasulullah. Yang mengimani Ka'bah itu Baitullah pun orang-orang musyrikin Quraisy. Tetapi ketika Baitullah mau diserang, mau dihancurkan, orang-orang Quraisy mereka sibuk hanya untuk memikirkan ternak-ternak mereka. Termasuk saat itu kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib, ya, ya, ya. Sampai kemudian ada yang bertanya, kenapa kalian sibuk mengurus ternak kalian masing-masing, sementara Ka'bah ya di depan mata sudah mau dihancurkan? Apa jawaban mereka? Ini dalam sirahnya yang menarik. Jawaban mereka, Bapak Ibu jamaah sekalian, jawaban mereka ya, kalau kenapa kami sibuk ya memikirkan ternak-ternak kami, karena kami ini tuannya. Siapa lagi yang akan memikirkan kecuali kami yang memiliki ternak itu. Tetapi kalau Baitullah, biarlah yang punya tempat, yaitu Allah yang punya Ka'bah itu yang akan menjaganya. Padahal saat itu Nabi belum bisa ngapa-ngapain. Nabi baru lahir. Ya, bahasa orang baru oa-oaan gitu ya. Ya, nggak ada. Ya, nggak ada Nabi menyampaikan nasihat biar nanti Allah yang akan menjaga Ka'bah, enggak. Ya, tetapi keyakinan mereka bahwa Ka'bah itu adalah Baitullah dan keyakinan mereka bahwa Allah yang akan menjaga Ka'bah, ya kepentingan mereka adalah menjaga ternak-ternaknya mereka. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ternyata keyakinan mereka ya terwujud. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan thayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Tuh, coba bayangkan. Semakin yakin nggak dengan Allah mereka? Maka dalam Al-Quran disebutkan, ya Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa Tuhanmu, siapa Tuhan, siapa Rob ya yang menciptakan, maka mereka akan menjawab Allah. Itu Al-Quran tuh. Ya, gitu. Nah, makanya Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah di dalam kitabnya bahwa keimanan kita itu jangan hanya sekedar meyakini di dalam hati, gitu ya. Walaupun itu penting, ini penting ya.
Nah, mesti yang kedua, ada yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, ya. Ya, tingkatan iman orang dikatakan sempurna imannya itu, tingkatan yang kedua adalah kita ridho, gitu ya. Ya, bukan hanya sekedar yakin, tetapi kita ridho, ya, ya, atas ketentuan itu, gitu. Nah, inilah yang tidak ada pada orang-orang musyrikin, ya. Ya. Tidak ada. Makanya coba, awalnya percaya, ya, orang-orang Yahudi juga sama, awalnya percaya, ya, bahwa akan datang seorang nabi terakhir, ya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, tuh kata Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Disampaikan kepada mereka, nanti akan datang kabar gembira kepada kalian seorang rasul terakhir, ya, namanya Ahmad. Gara-gara ayat ini, ya, jauh sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ya, dan mereka mengimani yang ada di dalam kitabnya, maka tidak sedikit orang-orang Yahudi hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Kenapa alasan orang Yahudi hijrah ke Madinah? Karena mereka ingin menyambut kedatangan seorang nabi terakhir, gitu. Saking percayanya, yakin, iman. Tapi nggak ridho. Kenapa nggak ridho? Tahu-taunya ketika yang datang adalah Nabi Muhammad, seorang nabi yang berasal dari Mekah, nggak ridho. Nah, gitu. Nggak ridho. Padahal itu adalah, kalau kita baca Sirah Nabawi, yang namanya orang-orang disebutkan, ya, dalam sirah itu, bahwa kedatangan Nabi SAW ketika di Madinah, semua orang pada keluar ingin menyambutnya, Pak. Ya, anak-anak, ya, bapak-bapak, orang dewasa, bahkan disebutkan ibu-ibu pada naik benteng tuh, dari kejauhan ingin melihat Nabi SAW. Dan saat itu, ya, sebagian orang pada bertanya-tanya, yang mana Nabi Muhammad? Bahkan ada yang menyangka Abu Bakar itu Nabi Muhammad, gitu kan, dalam sirah itu. Siapa yang menjelaskan bahwa yang datang itu adalah Nabi Muhammad? Seorang Yahudi. Karena orang Yahudi udah tahu persis, gitu, di dalam kitabnya tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika Nabi datang, nggak ridho nih imannya. Hanya sekedar iman saja, tetapi nggak ridho. Ya. Nah, jadi yang kedua itu kata Imam Ibnu Qayyim, ya, tanda kesempurnaan iman itu adalah ar-ridha, ya. Kita harus ridha, ya. Ya, apapun. Makanya disebutkan man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadan nabiyan wa rasulan wajabat lahul jannah. Siapa yang ridha, bukan iman dah, ya, bukan man amana, man radiya billahi rabban. Siapa orang yang ridha, ya, kepada Allah sebagai Rabb. Lalu siapa mereka yang ridha kepada Islam sebagai agama dan ridha kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, wajabat lahul jannah. Ya, jadi yang akan wajib masuk surga itu bukan hanya sekedar percaya, Pak, ya, tapi yang akan diwajibkan masuk surga itu manakala ada keridhaan di dalam diri kita, gitu. Oleh karenanya mengimani sampai seperti ini, ya, Masya Allah, ya, udah tingkat level 2. Imam Ibnu Qayyim mengatakan kalau kita sudah ridho itu luar biasa. Kenapa? Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, ujian terbesar hati, ujian terbesar qalbu, ya, hati kita itu adalah dituntut untuk mengimani sesuatu yang tidak pernah kita sentuh oleh panca indera. Itu ujian hati, kata Imam Ibnu Qayyim. Bapak Ibu mengimani saya gampang. Kenapa? Katingali, gitu.
Betul nggak Pak? Ya. Mengimani Allah, mengimani surga, mengimani neraka, ya. Makanya untuk sebagian orang apalagi yang mengandalkan logika pikirannya bisa tersesat tuh. Gitu. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim itu ujian terbesar hati kita itu ketika dituntut untuk beriman sementara tidak bisa terasa oleh panca indera. Itu berat Pak. Berat. Ya. Kita misalnya beriman bahwa Allah itu Maha Penolong, gitu ya, penolong. Tetapi kadang kita sedang melewati menjalani kehidupan, ada masalah, kita datang kepada Allah, kita ruku, kita sujud, tapi masalah kita belum kelar-kelar. Wah, itu ujian tuh, gitu. Gitu. Itu tuntutan ridho tuh begitu. Ya. Makanya Nabi sudah menyampaikan dari awal bahwa sebetulnya orang yang beriman itu kan ajaba amrul mu'min. Kita coba sedikit mentafakuri nih hadis ini, sering kita dengar ajaba amrul mu'min. Jadi urusannya orang-orang yang beriman itu bukan lagi khair Pak. Kata Nabi ajaba. Apa ajaba? Ajib. Di atas khair Pak. Ya. Urusannya orang-orang yang beriman itu istimewa, nggak ada yang nggak baik. Orang yang beriman itu urusannya semuanya ajib, semuanya berbuahkan pahala. Urusannya orang-orang yang beriman semuanya diridhoi sama Allah. Tapi kadang kita seringkali karena kacamata kita kacamata nafsu. Kadang kita seringkali melihat kalau kita sehat misalnya, Pak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau kondisi sakit, bagaimana kabarnya? Kurang baik. Bapak tahu dari mana? Ya, ketika kita sakit kurang baik. Kan urusannya orang yang beriman mah semuanya baik, Pak. Berarti sehatnya baik, sakit nggak ada yang nggak baik. Gitu tuh, Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya. Ya. Urusan orang yang beriman itu semuanya baik. Mau sehat baik, ya mau sakit juga insya Allah baik. Nggak ada yang sia-sia. Ya. Ya. Makanya kenapa Nabi Ayub alaihi salam di dalam Al-Quran, ya Allah memberikan julukan ni'mal abd. Quran surat Shad ayat yang ke-44 tuh. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abd innahu awwabun. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami dapati, ya, wajadnahu dari Nabi Ayub alaihi salam sabiran, satu kesabaran. Lalu Allah memberikan label kepada Nabi Ayub ni'mal abd, sebaik-baik hamba. Coba Pak, kenapa? Innahu awwabun. Ya, karena Nabi Ayub itu kondisi apapun semuanya dikembalikan kepada Allah begitu. Ya, dulu Nabi Ayub dalam kondisi serba semuanya ada, kembali kepada Allah. Kondisi begitu pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi sekali lagi, ujian terbesar hati itu mengimani sesuatu, ya, yang tidak bisa kita rasakan oleh panca indera. Walaupun Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam realitanya kita juga seringkali mendapati itu. Masa gitu kan, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, contoh misalnya kita mendapati kondisi seperti inilah gampang. Bapak Ibu, ya, ini lampu ini bisa terang ya karena ada aliran listrik. Kita pernah nggak melihat ada aliran listrik itu seperti apa? Nggak pernah lihat kita ada aliran listrik gitu. Tetapi kita yakin gara-gara aliran listrik maka lampu itu nyala, kemudian AC ini hidup, ya, karena ada aliran listrik. Atau yang paling sering kita gunakan inilah HP, Pak, ya, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kan ini HP itu
ada apa? Ada sinyal gitu ya. Kemudian ada kuota, Bapak Ibu bisa nerima WhatsApp, bisa mengirim WhatsApp, ya. Coba Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ngelihat nggak itu sinyal-sinyal itu? Nggak ngelihat, tetapi kita bisa mengirim itu, ya. Jadi artinya apa? Inilah bentuk tauhid kita, kata Imam Ibnu Qayyim. Terkadang gitu ya, ya terkadang betul harus ada, kita yakini gitu kan, ya. Walaupun ini ujian terbesar dalam hati, tetapi kita harus imani gitu. Ya, dalam kehidupan nyata pun seperti itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya, kita menghirup udara aja ya, oksigen. Jelas Pak ya? Ya, kita bisa bernafas menghirup O2 oksigen. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, Ibu Bapak ningali teu oksigen siga kumaha? Kelihatannya. Tapi kan rasanya ada, pengaruhnya ada. Walaupun nggak kelihatan. Begitulah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengimani, baru kemudian kita harus sampai kepada tingkatan ridho. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kita sampai ke ridho. Insya Allah kalau kita sudah sampai ridho, mau diulak balikin juga insya Allah, karena kita sudah ridho. Nah yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim ya, beliau mengatakan di dalam kitabnya ya, mengimani wahyu itu harus didahulukan ketimbang kalau dalam bab iman ya. Kalau dalam bab iman itu wahyu mesti didahulukan ketimbang logika. Itu dalam bab keimanan. Ini dalam bab tauhid. Ya. Apa itu? Ya. Itu harus didahulukan. Wahyu harus didahulukan ketimbang nalar logika. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayatnya, karena kemampuan kita ini terbatas. Kita seringkali melihat sesuatu itu hanya yang nampak-nampak saja. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Kata Allah, umumnya manusia itu hanya mengetahui yang zahir-zahir, yang nampak-nampak, itu kata Allah tuh. Sementara kehidupan akhirat mereka lalai gitu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita ingin sempurna keimanan kita, ya, maka yang ketiga ini Bapak Ibu jamaah sekalian, lebih didahulukan wahyu ketimbang nalar logika. Kan mulai banyak Pak sekarang, ya boleh jadi mengatasnamakan ilmuwan gitu kan, ya, ya. Ini hati-hati, mesti dibingkai dengan akidah yang benar gitu, ya. Kita mah tinggal menerimanya Bapak Ibu sekarang mah. Contoh lah misalnya bagaimana para nabi kekasih Allah dulu. Kalau kita mah tinggal nerima dan insya Allah ya, jangan sampai kita ragu gitu ya. Misal ada ayat ini warisan ya, laki-laki 2 perempuan 1. Ini nggak masuk akal ya. Ini kan ada yang otak-atik begitu tuh, gitu kan. Kalau bicara logika begitu kan. Nah Bapak Ibu kita pilih, mangga Bapak mau pakai logika silakan ya, tapi ada ancamannya begitu kan. Walaupun bisa disiasati ya, kalau semuanya ridho menerima bisa dibagi rata gitu kan. Walaupun tetap gitu kan, pertama kali dibagi. Ini kalau bicara mereka orang-orang orientalis, ini nggak adil pembagian warisan ya. Laki-laki 2, dan sekarang masih nyata itu ada tuh yang begitu. Bahkan saya baca pernah tuh artikel tokoh umat Islam gitu kan. Ini Ustaz, ayat yang harus dinasah katanya nih. Udah nggak relevan dengan zaman begitu kan. Ini kan bukan kalam Nabi, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, Bapak Ibu jamaah sekalian, dahulukan wahyu ketimbang nalar logika dalam bab iman ya. Coba Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh wahyu. Apa perintahnya? Ya.
menyembelih, betul. Ini kalau bicara nalar logika nggak masuk akal atau Pak, wahyu dengan nalar logika disuruh mencit budakna, coba bayangkan. Tapi kan Nabi Ibrahim alaihissalam tadi ya, karena ini adalah wahyu ya, karena ini adalah wahyu, maka nalar logikanya dikesampingkan. Hanya dia melaksanakan perintah Allah ya, menyembelih anaknya ya. Tetapi insya Allah kalau kita ya, Bapak Ibu jamaah sekalian ya, mengedepankan wahyu ataupun Allah dan Rasulnya, pasti kesananya adalah kebaikan. Sekalipun Nabi Ibrahim menyembelih anak, tetapi Allah ganti dengan seekor kibas. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk meninggalkan keluarganya di tempat gersang, ini bicara nalar logika, saya yakin ibu-ibu mau nerima Pak, gitu kan? Nggak akan nerima. Tetapi karena ini wahyu, dilaksanakan ya. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in. Bapak Ibu jamaah sekalian, tapi semuanya kebaikan kan? Tempat gersang sekarang menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkata mubarakan, tempat yang penuh diberkahi gitu. Ya. Mudah-mudahan kita punya spirit Quran surat Al-Ahzab ya, ayat yang ke-36. Wa makana mu'minin wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Ya, tidak pantas ya an yakuna lahumul khiyar min amrihim. Kata Allah, tidak pantas seorang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, kalau Allah dan Rasulnya ya, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan urusan perkara bagi kalian, lalu kita milih yang lainnya. Kan begitu kata Allah. Bahkan disebutnya maksiat, wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah, siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah, faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia itu berada dalam kesesatan yang nyata gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, itu kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang ketiga. Yang keempat, tanda kesempurnaan imannya seseorang itu ya, mendorong seseorang untuk taat. Itu tuh ya. Memang komplit ini paketnya gitu ya. Ya. Kalau saja orang sudah iman ridho, itu sudah ada pahalanya. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita ingin sempurna keimanan kita, maka keimanan itu harus mendorong ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sabar gitu dalam melaksanakan ketaatan. Berarti tandanya kita ini insya Allah tandanya bahwa kita ini sudah mulai mau sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Dan yang terakhir ya, ikhlas ya, ikhlas Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi udah taat pun tetap harus dibingkai dengan ikhlas gitu ya, harus dibingkai dengan ikhlas. Jadi kalau orang kesempurnaan tauhid, kalau orang sudah ikhlas ya, maka ketika dia beramal sekalipun ya, dia akan tujukan semua amal ibadahnya itu hanya untuk Allah gitu. Ada nggak kira-kira orang yang beramal taat tetapi amalnya ditujukannya bukan untuk Allah? Bisa jadi kan? Berarti tauhidnya nggak sempurna, imannya nggak sempurna. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddi. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita itu agar beramal itu dengan beramal dengan ikhlas, Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, siapa orang yang di dalam dirinya ada kelima hal ini ya, kelima hal ini Pak, maka hidupnya akan sakinah ya, ya. Jadi sakinah ya.
Jadi nggak hanya ibadah saja Pak, ya. Tapi harus ada 5 ini sakinah. Yang pertama mengimani, ridho, mau apa-apa udah sakinah. Apapun yang menimpa dirinya udah jelas Pak ya, kalau dikasih nikmat, mau dikasih ujian bertubi-tubi pun insya Allah akan sakinah. Kalau ada 5 ini ya. Ada guncangan hebat pun tapi masih ada 5 ini sakinah Pak insya Allah ya. Makanya Bapak Ibu, sakinah itu kan tenang ya. Ya, sakinah itu tenang. Dalam bahasa Arab, Ustaz, pisau itu sikin. Iya kan? Bapak Ibu, biasanya kan dalam bahasa Arab itu kalau ada kalimat yang tersusun dari huruf-huruf yang sama, itu punya kemiripan makna, Pak. Sekarang apa hubungannya sakinah, tenang, jeung peso? Coba Pak. Anu aya oge Pak. Lamun dihareupeun aya orang bawa peso, bari ngeunjung peso, si tenang teu kira-kira urang. Atau Bapak Ibu membiarkan anaknya main pisau. Sakinah moal Pak? Enggak akan gitu. Tapi kenapa pisau disebut sikin gitu tak? Iya. Ya saya. Ya kan? Pisau sikin. Sakinah. Ya, ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, sebetulnya sakinah yang tepat itu, ya, seseorang akan mendapatkan sakinah, ketenangan itu setelah mendapatkan guncangan, ujian, cobaan, sebagaimana pisau. Dan orang Arab itu, Pak, kenapa pisau itu disebut sikin, ya? Ini salah satu sebab, ya. Kenapa pisau itu disebut sikin itu, ya. Jadi kalau ada dia mendapati binatang yang mau disembelih gitu ya. Apa namanya? Ya meronta-ronta itu. Hewan yang meronta-ronta, ya, baik kambing, unta ya. Mencek orang Sunda oseh-osehan. Nah, si binatang itu tidak akan lagi meronta-ronta, tidak akan lagi oseh-osehan lagi kalau kemudian sudah disembelih sama pisau. Jadi sakinah tah. Jadi enggak lagi meronta-ronta, enggak akan lagi jadi goncangan-goncangan. Itu salah satu makna Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa pisau itu disebut dengan sikin, sakinah. Gitu. Ya, sikin sakinah itu. Ya. Ya. Makanya bahasa Arab itu kan sukun Pak, ya. Bapak kalau belajar tajwid misalnya ada fathah, kasroh, dhamma, sukun. Sukun apa? Sakinah mati itu. Ya, huruf mati sukun. Itu sebut bahasa Arab itu ada kemiripan makna sebetulnya kan. Gitu. Sukun itu ya. Gitu. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, tadi asal 5 hal ini ada pada diri kita, maka segala sehebat apapun goncangan, yang mendapatkan goncangan hidup siapa Pak? Bukan kita, Nabi saja goncangannya besar Pak. Tadi Nabi Ayub alaihissalam, wah goncangannya luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian. Ternaknya habis, kebunnya juga hancur, anak 10 meninggal dunia, belum sakit. Sakinah enggak Pak? Sakinah. 5 hal ini ada Pak. Yang pertama iman, yang kedua ridho, gitu kan? Semua ada. Gitu. Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya, ini sedikit kita pakai bahasa apa tazkiyah gitu ya, tasawuf gitu kan, itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka sehebat apapun goncangan masalah problem kita itu, ini sebagaimana pisau gitu kan, ya, gitu. Ya. Makanya sakinah itu didapati apa Bapak Ibu jamaah sekalian? Idealnya itu sakinah, keluarga sakinah itu didapati kapan? Setelah dia melewati berbagai macam ujian dalam rumah tangganya, gitu kan? Goncangan dalam rumah tangganya, ketika mereka dibingkai dengan 5 tadi, maka insya Allah akan sakinah. Jadi rumah tangga sakinah teh Bapak Ibu jamaah sekalian bukan rumah tangga yang nggak ada ujian, enggak.
Bukan rumah tangga yang di dalamnya nggak ada goncangan, enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca sirah pasca kasus haditsul ifki, difitnahnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, bermain serong, apa yang terjadi itu guncangan rumah tangga Nabi luar biasa. 1 bulan Aisyah tidak tinggal bersama dengan Nabi, minta dipulangkan kepada ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Itu Rasulullah, Pak. Gitu, coba bayangkan, ya. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, maka inilah yang kemudian tadi disebut ajaba amrul mukmin. Urusannya orang-orang yang beriman itu ajaib semuanya, menakjubkan. Maka kita bersyukur, ya Bapak Ibu jamaah sekalian, menjadi orang-orang mukmin. Kalau kita sudah memahami ini, Pak, kita hal-hal yang kecil itu, subhanallah, bisa kita tafakuri, ya. Karena boleh jadi hal-hal yang kecil itu bisa tadi bicara yang besar, hal-hal kecil saja bisa mendatangkan kebaikan, membukakan pintu rahmat, pintu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau 5 hal ini kita jaga. Contoh misalnya hal kecil aja, Pak, hal kecil. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari. Innallaha la yarda 'abd. Sesungguhnya Allah akan mendatangkan ridhonya kepada seorang hamba. Ini ridho, Pak. Ini kata para ulama, kalau sudah kata ridho itu sesuatu yang jauh lebih besar ketimbang surga, Pak. Jadi ridho itu, ya. Makanya kata Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Pak, kita itu hidup yang penting mah Allah ridho ka urang. Ya. Surga mah kalau Allah sudah ridho, Pak, surga mah nuturkeun. Ya. Jangan sampai kita nyari surga dulu tapi Allah bari jeung teu ridho ka urang. Makanya doanya kan Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah. Jadi yang pertama didahulukan itu ridho Allah baru surga. Gitu. Kenapa? Karena ridho itu perkara yang sangat besar, bahkan lebih besar ketimbang surga. Itu ada ayatnya dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-72. Allah mengatakan di dalam ayat ini, wa a'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Allah akan menyediakan bagi mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Apa Allah siapkan? Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah akan sediakan surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Allah akan berikan tempat yang terbaik, yaitu surga Aden. Tetapi lihat kalimat Allah, wa ridwanum minallahi akbar. Ridhonya Allah pakai akbar loh, Pak. Ini dalam bahasa Arab itu kabir sama akbar beda loh, Pak. Kalau sudah kabir aja, ya Ustadz gitu, kabir gitu ya. Ana yo kabir besar gitu ya. Tapi kalau sudah akbar itu superlatif tuh. Makanya Allah itu akbar, nggak disebut Allahu kabir, Allahu akbar. Allah maha besar. Ketika Allah menyebut ridhonya, wa ridwanu minallahi akbar. Ridho Allah itu jauh lebih akbar daripada surga. Ini ayat loh, Pak. Ya. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan siapa yang mendapatkan ridho Allah, itu kemenangan yang sangat besar, Bapak Ibu. Nah, ridho yang ada hadis juga, Pak, ya. Kata Allah, wa ana uhillu alaikum ridwani. Aku akan berikan kepada kalian yang jauh lebih besar ketimbang surga, ridwani, ridhoku. Hadis qudsi muttafaqun alaih. Subhanallah. Tapi ridho Allah yang begitu besar dalam hadis tadi riwayat Imam Bukhari, innallaha la yarda 'abd. Sesungguhnya Allah akan mendatangkan ridhonya kepada seorang hamba. Siapa yang akan mendapatkan ridhonya Allah? An yakulal akalata fayahmaduhu alaih. Masya Allah. Au yashrab syarabata fayahmaduhu alaih. Kata Allah, Allah akan berikan ridho kepada siapa? Kepada seseorang yang habis makan, habis minum, lalu kemudian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seringkali makan itu yang dinikmati, Pak, rasanya. Iya. Ya. Kalau nggak ada rasanya, Pak, nggak ada selera makannya. Ya. Masya.
Padahal kata Allah di dalam Al-Quran, falyanzuril insanu ila ta'ami, kata Allah, hei, hendaknya kalian itu perhatikan makanan kalian. Ta'am, anna sababnal ma'a sabba. Bagaimana nih bagaimana Allah mengeluarkan air yang begitu deras. Anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mat'an lakum wa li'an'amikum. Lalu kemudian Allah belah itu bumi, dari bumi itu muncul benih-benih, ada anggur, ada sayuran, ada buah-buahan, ya. Itu kata Allah tuh. Sampai Allah supaya apa? Fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Ya. Dan itu Allah berikan supaya menjadi kenikmatan bagi kalian, kenikmatan bagi ternak-ternak kalian. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah bicara hati bersih itu hal yang sedikit pun bisa mendatangkan perkara-perkara yang besar. Fayahmaduhu alaih, memuji Allah, gitu kan. Makanya di dalam Al-Quran orang yang senantiasa memuji Allah itu, bersyukur kepada Allah, ya, dia termasuk orang yang akan dekat dengan ridho Allah. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-7, in tashkuru yardahu lakum. Tuh. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan ridhonya bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan buat kita, ya. Insyaallah bahwa kehidupan orang-orang yang beriman semuanya ajib, ya, nggak ada yang nggak baik. Jadi kalau orang beriman ditimpa sakit, kondisi baik atau tidak baik, Pak? Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang tanya, ya, lagi sedang sakit, alhamdulillah. Kenapa ada kebaikan lah orang beriman, ya? Ya. Jangan sampai kondisi ketika sedang punya duit, alhamdulillah baik, tidak punya duit kurang baik, gitu. Ya. Karena semua kondisi orang-orang yang beriman pasti baik. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, barangkali ini sudah hampir 1 jam juga cukup lah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.